Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Kumalasari. Saya dari kelas manajemen 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan pengawasan. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk menggerakkan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncanakan. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi. Tujuan pengawasan. Yang pertama, memverifikasi bahwa tugas pelaksanaan mengikuti rencana, kebijakan, dan perintah tersebut. Kedua, memulai proses koordinasi kegiatan-kegiatan. Tiga, mencegah penyelewengan pemborosan. Empat, menjamin masyarakat bahwa tuntutan masyarakat terhadap barang dan hukum yang diterima adalah wajar. Pengawasan pada hakikatnya melekat pada jabatan pemimpin sebagai pelaksana fungsi manajemen. Di samping keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan, dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut harus ada kerjasama antar pemimpin. Fungsi utama seorang pemimpin adalah membantu suatu kelompok atau belajar memutuskan dan bekerja lebih efisien. Ada pula beberapa peran atau tujuan kepemimpinan, antara lain yang pertama, membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Adanya pemimpin dalam sebuah organisasi bertujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik, karena iklim sosial ini akan mempengaruhi kinerja kenyamanan setiap anggota di dalam kelompok. Iklim sosial adalah suatu konsep yang abstrak di dalam organisasi. Meskipun abstrak, konsep ini bisa dirasakan pengaruhnya oleh setiap anggota organisasi. Yang kedua yaitu membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Pemimpin dalam sebuah organisasi juga bertujuan membantu menetapkan prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Prosedur kerja adalah tahapan yang berurutan dengan tujuan supaya suatu aktivitas yang dikerjakan bisa berjalan lancar. Adanya tahapan-tahapan kerja ini, setiap anggota dalam organisasi tidak akan kebingungan melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugasnya. Lalu yang ketiga yaitu ada membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Tiga, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga berfungsi membantu mengkoordinir setiap anggotanya atau kelompoknya untuk mengorganisasikan diri. 4. Mengambil keputusan sama dengan kelompok. Pembuatan keputusan ini merupakan bagian kunci dalam kepemimpinan yang berperan penting, terutama ketika pemimpin melaksanakan fungsi perencanaan. Perencanaan yang menyangkut keputusan-keputusan penting dan berlangsung jangka panjang. 5. Memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Kesempatan adalah waktu yang berkaitan dengan keleluasaan, peluang, dan sebagainya. Kesempatan memiliki makna berupa waktu yang diberikan suatu kelompok untuk memperbaiki suatu yang salah atau gagal sebelumnya, sehingga mereka bisa belajar dari pengalaman dengan menghindari kesalahan-kesalahan sebelumnya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, kepemimpinan akan tampak cenderung mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya agar mau berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh sang pemimpin. Motivasi orang untuk mendorong atau memimpin seseorang untuk melakukan sesuatu pada hakikatnya ada dua macam, yaitu motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Pemimpin juga harus bisa mengkomunikasikan visi dan misi kebijakan perusahaan dengan jelas kepada para anggota yang berada di dalam perusahaan. Selain itu juga untuk membangun moral karyawan dan membantu karyawan tumbuh secara profesional dan berkontribusi secara positif terhadap sisi perusahaan.
Pada dasarnya, pegawai merupakan sumber daya manusia yang terpenting bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Agar tujuan dapat dicapai, maka diperlukan pengawasan yang disebut dengan pengawasan melekat yang dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya. Sehingga, jika terjadi kesalahan, maka dapat dikoreksi secara dini yang dapat dilanjutkan dengan melakukan tindakan perbaikan. Teori kepemimpinan. Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai, atau ciri-ciri yang dimiliki pemimpin itu. Teori yang pertama yaitu ada teori perilaku. Di teori ini, pada dasarnya pemikiran teori ini, pemimpin merupakan perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu ada teori situasional. Teori ini ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu, dengan tuntutan situasi kepemimpinan yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.